Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah teman-teman, kali ini tema kita masih sama, yaitu tentang ekosistem dengan subtema gurun dan stepa. Nah, sebelumnya, apa itu gurun? Ya, gurun adalah suatu daerah yang curah hujannya sangat sedikit. Sifat udaranya kering dan hampir tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa hidup di daerah gurun, ya. Nah, teman-teman lihat pada gambar ya. Ini merupakan contoh dari gurun. Nah, yang teman-teman lihat ini sejauh mata memandang, di sini isinya pasir ya teman-teman, dan kering. Nah, tidak ada tumbuh-tumbuhan ya, hampir tidak ada nih. Tapi kalau di dalam gambar ini nggak ada ya tumbuhannya ya. Nah, jadi teman-teman, di gurun ini ada tumbuhan yang hidup, tapi hanya beberapa saja. Nah, teman-teman, ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan gurun, yaitu pasir, kering, siang, dan juga ada panas. Nah, untuk kosakata yang lain, teman-teman boleh nambahkan ya, udara, ya, hidup. Nah, teman-teman boleh tambahkan kosakata yang lain. Nah, jadi itu ya teman-teman, gurun itu daerah yang kering ya. Jarang ada tumbuhan ataupun hewan yang dapat hidup di daerah gurun. Nah, tapi walaupun sedikit, nah itu tetap ada ya. Nih, selanjutnya kita lihat, ini adalah tumbuhan dan hewan yang dapat hidup di daerah gunung. Yang pertama ada namanya kaktus. Nah, kaktus ini dapat tumbuh di daerah gurun. Nah, tapi memang nggak banyak ya tumbuhan yang hidup di daerah gurun. Nah, biasanya ada kaktus. Nah, karena di kaktus ini dapat menyimpan air di dalam batangnya dan dia bisa bertahan hidup di daerah gurun. Lalu, ada juga hewan yang dapat hidup di gurun, ya. Ada kadal dan juga ada ular. Nah, kedua hewan ini adalah hewan yang dapat hidup di daerah gurun. Nah, itu ya teman-teman, beberapa hewan dan juga tumbuhan yang dapat hidup di gurun. Selanjutnya ada stepa. Apa itu stepa? Stepa adalah padang rumput yang secara umum tidak ditumbuhi pohon ataupun tanaman lain. Nah, stepa ini umumnya memiliki iklim yang kering, ya. Biasa juga disebut stepa ini sebagai semi gurun. Nah, jadi dia hampir mirip dengan gurun, hanya saja bedanya kalau di gurun itu ada hamparan pasir, ya. Hamparan pasir yang luas, tapi kalau di stepa ini ada padang rumput. Tapi padang rumputnya kering, ya. Kering dan juga ada beberapa semak belukar yang tumbuh di daerah stepa. Nah, itu ya teman-teman, bedanya stepa dan gurun. Nah, untuk penjelasannya lebih lengkap lagi, nah teman-teman bisa mempelajarinya di dalam sentra sains dengan Ibu Upi. Oke? Oke, kita lanjut ke materi sentra bahasa hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita bahas kembali penulisan huruf kapital ya. Kita mau melanjutkan huruf kapital yang sudah kita bahas pekan lalu. Nah, sekarang kita bahas huruf kapital dari huruf S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, ini huruf kapital ya, penulisan huruf kapital dari huruf S sampai dengan huruf Z. Nah, kalau di pekan-pekan sebelumnya kita sudah bahas ya, huruf kapital A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, dan huruf R. Nah, sekarang lanjutannya huruf S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, jadi ini merupakan
contoh penulisan dari huruf kapital. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, huruf kapital itu penulisan hurufnya menggunakan huruf yang besar ya. Nah, itu huruf kapital. Oke, teman-teman? Oke, nah selanjutnya ini merupakan penulisan kosakata dengan menggunakan huruf kapital. Nah, yang pertama ada rumput, lalu pasir, kering, panas, semak, kaktus, dan juga ada unta. Nah, unta ini merupakan salah satu hewan yang bisa hidup di gurun. Itu ya teman-teman. Jadi ini penulisan huruf kapital ya pada kosakata yang berkaitan dengan ekosistem gurun dan ekosistem stepa. Oke? Oke, kita lanjut ke tugas. Nah, teman-teman, hari ini pekerjaan teman-teman ada 2 ya, seperti biasa. Yang pertama, silahkan teman-teman buat ekosistem gurun ya. Ada kaktus, ada hewan gurun, silahkan teman-teman buat. Nah, setelah itu teman-teman boleh buatnya dari kertas origami ya. Teman-teman boleh buat dari kertas origami, terus mau teman-teman tambahkan dengan kardus ya, supaya dia bisa tegak, boleh silahkan. Teman-teman boleh kreasikan dengan menempelnya di kertas buffalo ya. Nah, jadi itu teman-teman buat ekosistem gurun. Ya, boleh ada kaktusnya, lalu ada beberapa hewan yang tinggal di gurun, boleh silakan teman-teman kreasikan. Lalu yang kedua, silakan teman-teman tuliskan minimal 8 kosakata yang berkaitan dengan ekosistem gurun dan stepa dengan menggunakan huruf kapital. Nah, jadi teman-teman tulis kosakatanya dengan menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital itu apa? Huruf kapital tadi adalah huruf yang penulisannya besar-besar ya. Nah, hurufnya tulisannya besar-besar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Silakan teman-teman buat ekosistem gurun dari kertas origami. Lalu teman-teman tulis minimal 8 kosakata yang berkaitan dengan ekosistem gurun dan stepa dengan menggunakan huruf kapital. Nah, itu ya teman-teman. Jadi itulah pekerjaan untuk sentra bahasa hari ini. Silahkan teman-teman kerjakan, semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Oke, Ibu rasa cukup untuk materi bahasa hari ini. Bu Sukma tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.